Halo anak-anakku kelas 12, selamat datang kembali di kelas kimia. Pada video kali ini kita akan membahas sifat dan reaksi senyawa benzena. Sifat-sifat benzena, beberapa di bawah ini, zat cair yang tak berwarna. Kemudian dia juga mudah menguap, dia bersifat racun, mudah terbakar, tidak reaktif, tidak mudah bereaksi, kemudian larut dalam pelarut nonpolar dan bersifat nonpolar atau tidak larut dalam air. Reaksi substitusi pertama dalam benzena ada dua macam reaksi, yaitu ada reaksi substitusi pertama dan ada reaksi substitusi kedua. Reaksi substitusi pertama, benzena lebih mudah mengalami substitusi daripada adisi. Kemudian jenis pereaksi yang dapat menyerang cincin benzena adalah pereaksi yang suka elektron atau biasa disebut dengan pereaksi elektrofil. Fil suka, elektron. Berarti pereaksi yang suka elektron. Contohnya adalah halogen golongan 7A, yaitu FCl-BrI dan HNO3. Nah, macam-macam reaksi substitusi pertama pada benzena adalah yang pertama namanya reaksi halogenasi, berarti penambahan halogen ke dalam benzena. Benzena bereaksi langsung dengan halogen dengan katalis besi 3 halida, besi 3 klorida. Jadi ini ada benzena ditambah Cl2, kalau katalisnya FeCl3 maka dia akan menjadi halogenasi, substitusi halogenasi. H akan putus ganti dengan Cl dari sini tadi dan hasil sampainya adalah HCl. Yang kedua, reaksi nitrasi. Benzena bereaksi dengan asam nitrat pekat HNO3 dengan katalis asam sulfat atau H2SO4 pekat membentuk nitrobenzena. Benzena punya tangan H, kemudian dimasukin ini asam nitrat. Asam nitrat itu strukturnya seperti ini, jadi yang masuk nanti hanya NO-nya saja, NO2-nya menggantikan posisi H, sehingga dia menjadi nitrobenzena. Reaksi yang ketiga adalah reaksi sulfonasi. Sulfonasi terjadi apabila benzena dipanaskan dengan asam sulfat pekat, H2SO4 pekat, berasap. Berarti ada H2SO4 dan ada SO3. Produk yang terbentuk adalah asam benzen sulfonat. Nah, ini ada benzen. Benzen punya tangan H. Nah, tangan H ini adalah struktur dari asam sulfat pekat. Strukturnya adalah HOSO3. Nah, H dan OH dia akan bereaksi membentuk H2O. Nah, sedangkan SO3-nya akan menggantikan posisi H di sini sehingga dia akan seperti ini bentuknya. Namanya asam benzena sulfonat. Reaksi yang keempat adalah reaksi alkilasi. Alkil benzena dapat terbentuk jika benzen direaksikan dengan alkil halida. Alkil itu berarti CH3 atau C2H5, halida itu berarti FCl-BrI dengan katalis aluminium klorida atau AlCl3. Ini ada benzena, biasanya dia akan punya tangan H di sini. Nah, kemudian H akan putus digantikan oleh posisi etil ini. Karena etil adalah alkil maka disebut sebagai alkilasi. Nah, kemudian kemana H-nya dan Cl-nya? Dia akan membentuk HCl, hasil sampingnya. Dan hasil utamanya adalah etil benzena. Reaksi substitusi kedua. Benzena yang sudah tersubstitusi dengan 4 macam reaksi tadi dapat mengalami substitusi lebih lanjut. Benzena yang sudah tersubstitusi ada yang menjadi lebih reaktif dibanding benzen, tapi ada pula yang kurang reaktif. Contohnya ini benzen mengalami substitusi pertama dengan NH2. Nah, ini
dia lajunya sebesar V. Ini juga benzen dengan nitrasi, lajunya juga sebesar V. Tapi ketika dia mau ditambahin lagi, substitusi lagi, dia akan menjadi 1 juta kali lebih cepat. Beda dengan nitrobenzena, dia ketika akan disubstitusi lagi, kecepatannya melambat 1/1 juta kali. Pengarah orto, meta, dan para pada substituen kedua. Selain berpengaruh pada kereaktifan, substituen yang ada, yaitu pada substituen pertama, juga menentukan arah substituen berikutnya, keduanya atau ketiganya. Sebagian substituen pertama mengarahkan substituen kedua ke posisi orto atau para. Pengarah orto pada para umumnya bersifat mengaktifkan. Ini adalah pengarah orto para pada umumnya mengaktifkan. Jadi nanti terbentuk sebagai oktopara. Kemudian sebagian yang lain mengarahkan ke posisi meta. Pengarah meta bersifat mendeaktifkan. Jadi apabila substituen pertamanya adalah NH2, OH, OR, NH2, C2H5 atau alkil, maka substituen kedua akan pada posisi orto dan para. Sedangkan apabila substituen pertamanya ada pada dalam bentuk NO2, CN, COOH, CHO dan seterusnya, maka substituen kedua, cabang kedua akan menempatkan diri pada posisi meta. Oke, contoh 1. Nitrasi klorobenzena berlangsung lebih cepat daripada nitrasi benzena. Produk utamanya yang berupa orto 30% dan para 70%. Mari kita lihat ada di sini. Di sini ada kloro sebagai substituen pertama. Kloro halogen dia biasa dilambangkan dengan X. Nah, kita lihat. Nah, ternyata dia akan membuat substituen kedua pada posisi orto dan para. Begitu, sehingga ketika ditambah nitrogen, dia akan pada posisi orto dan posisi para. Contoh kedua, nitrasi benzena berlangsung lebih lambat daripada nitrasi benzena. Nitrasi nitrobenzena berlangsung lebih lambat daripada nitrasi benzena. Produk utamanya berupa meta, posisi meta. Nah, kita cek di sini nitrobenzena. Kita lihat nitro ada di posisi pengarah apa? Nitro ada di sini. Sehingga dia adalah pengarah meta. Sehingga produknya nanti posisinya adalah meta. Ketika dia ditambahkan dinitrasi, maka posisinya adalah meta.